Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali teman-teman, dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang rencana tim nasional Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan di Turki, mulai tanggal 20 Desember sampai tanggal 6 Januari tahun depan, dalam rangka persiapan sebelum bertanding di Piala Asia tahun depan yang akan diselenggarakan di Qatar mulai tanggal 12 Januari. Nah, inilah berita yang saya tunggu-tunggu teman-teman. Karena saya ingin tahu persiapan yang akan dilakukan timnas Indonesia sebelum nanti mereka berjuang di Piala Asia. Karena seperti yang pernah saya jelaskan di konten sebelumnya tentang timnas Indonesia, bahwa sangat penting sebelum nanti bermain di Piala Asia, persiapannya itu harus maksimal. Dan minimal perlu 2 pekan menjalani pemusatan latihan dan harus lebih awal sampai di Qatar. Dan untuk apa sih sebetulnya pemusatan latihan ini? Pemusatan latihan ini adalah untuk meningkatkan kekuatan fisik dan juga untuk menjaga kebugaran dari para pemain serta memberikan pemahaman secara taktikal tentang lawan-lawan yang akan dihadapin. Karena kita tahu teman-teman, bermain di kompetisi dan kemudian harus membela timnas Indonesia tentu tidak mudah bagi para pemain. Karena bermain di kompetisi itu ya tentu sudah ada jadwal yang memang fix dan setiap pekannya. Tapi kan kalau bermain bagi timnas kan tidak selalu setiap pekan. Memang jadwalnya sudah fix tapi kan tidak selalu setiap pekan dan juga rekannya kan berbeda. Maka itu perlu mereka berkumpul beberapa pekan sebelum dimulainya turnamen ini agar bisa bersatu, baik dari segi chemistry dan juga dari segi rencana permainan yang akan diterapkan oleh Coach Sintayong. Dan dengan demikian tentu yang diharapkan bahwa kekuatan fisik dari para pemain akan terjaga, stamina mereka diharapkan akan prima dan juga mereka akan bisa bermain rapi, artinya berdasarkan taktik permainan yang akan diterapkan oleh Coach Sintayong. Dan seperti yang kita pahami bahwa Coach Sintayong biasa akan memakai taktik yang berbeda tergantung lawan yang akan dihadapin. Maka itu persiapan di Turki ini ya, yang kurang lebih akan makan waktu selama 18 atau 19 hari ini sangat penting bagi para pemain, di mana mereka perlu memahami tanggung jawab dan peran mereka nanti di atas lapangan. Dan memang Indonesia berada di grup D ya, di Piala Asia ya, yang kalau menurut saya nih adalah grup neraka bagi Indonesia. Karena kan satu grup dengan Jepang, Irak, kemudian ada lagi Vietnam nih. Vietnam kita tahulah tim yang juga sekarang kuat ya di kawasan ASEAN ya, selain Thailand dan tentu timnas Indonesia. Jadi ya tentu tidak akan mudah bagi timnas Indonesia untuk bisa lolos dari fase grup. Tapi kalau menurut saya teman-teman, Indonesia punya peluang yang besar untuk lolos dari fase grup sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Karena di Piala Asia kali ini yang akan diselenggarakan di Qatar tahun depan, bukan saja juara dan runner up grup yang akan lolos dari fase grup, tapi akan terpilih juga 4 tim peringkat ketiga terbaik. Jadi bagi Indonesia yang penting ya, di pertandingan pertama itu nanti lawan Irak, ya jangan sampai kalah, minimal dapatkan 1 poin. Kemudian incar kemenangan lawan Vietnam. Jadi dengan 4 poin tersebut, ya kemungkinan akan bisa lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Kalau lawan Jepang, ya kita harus realistis juga ya. Sulit untuk bisa menahan imbang, apalagi menang lawan Jepang. Mereka sudah levelnya sudah jauh beda loh, sudah jauh di atas kita teman-teman. Kita tahu bahwa mayoritas pemain mereka kan bermain di Eropa, walaupun belum tentu juga semua pemain mereka yang bermain di Eropa akan gabung. Tapi ya jika gak gabung pun ya mereka punya pemain-pemain lain yang bermain di liga lokal mereka juga sama bagusnya, karena teknik permainan mereka kan tinggi ya, sama seperti Korea Selatan. Tapi yang menariknya dari persiapan yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia, ada juga rencana 2 laga uji coba. Nah ini sangat penting nih teman-teman. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, kemungkinan uji coba salah satunya lawan Iran. Nah ini kan masih dalam tahap pembahasan ya dengan Federasi Sepak Bola Iran ya. Yang menarik nih menunggu siapa lawan kedua dari Indonesia, dan bagusnya ada 2 uji coba, jadi bukan cuma 1. Dengan adanya 2 uji coba ini, berarti Coach Sintayong juga bisa mencoba pemain-pemain yang berbeda. Jadi bukan pemain yang itu-itu saja. Nah ini kan sangat penting agar bisa terjadi chemistry building di antara para pemain. Karena bisa juga nanti di tengah jalannya turnamen, ada pemain yang cedera, ada pemain lain yang harus main, ya kan? Jadi ini sangat penting nih bagi Coach Sintayong, 2 laga uji coba ini. Jika nanti lawan Iran jadi,
Nah, yang kedua, saya harapkan juga ketemu lawan yang kuat. Ya, kalau bisa jangan dari Timur Tengah lagi. Ya, mungkin ketemu tim seperti Uzbekistan atau juga ketemu Korea Selatan, walaupun sulit ya tampaknya lawan Korea Selatan. Kalau Jepang kan sudah ada ya agendanya uji coba. Kalau nggak salah Jepang nanti akan lawan Hong Kong. Nah, kalau bisa ketemu Korea Selatan atau juga Uzbekistan, ya kalau memang nggak ada lawan lain selain dari Timur Tengah, ya mungkin ketemunya Jordan. Jadi harus lawan yang kuat. Jangan ketemu lawan yang lemah. Karena di grup D ini nggak ada lawan yang lemah. Ini lawan-lawan yang kuat semua nih bagi Indonesia. Jadi para pemain perlu punya pengalaman. Walaupun ini uji coba, tapi perlu punya pengalaman lawan tim yang kuat. Sehingga nanti ya mental mereka akan terbentuk dan kurang lebih mereka bisa memahami lah nanti tensi permainannya seperti apa. Karena ya laga uji coba jelang Piala Asia tentu juga akan ditanggapi secara serius oleh tim lawan. Benar kan teman-teman? Tapi kemungkinan laga uji coba ini juga akan berlangsung tertutup bagus. Gak usah ditunjukkan ke siapa-siapa gitu. Karena jangan sampai ketahuan skema permainan dari Timnas Indonesia dan tentu juga skema permainan dari tim lawan. Tapi kan yang kita tunggu juga apakah semua pemain akan bisa gabung untuk pemusatan latihan ini. Kalau saya ngelihat jadwal dari Liga 1, terakhir Liga 1 itu akan main pada tanggal 18 Desember. Artinya pemain-pemain yang bermain di Liga 1 ini tentu akan bisa gabung di pemusatan latihan ini ya, yang akan dilakukan di Turki. Tapi yang abroad, nah ini belum tentu kan. Nah, saya harapkan yang abroad juga, yang bermain di luar negeri dan juga pemain-pemain keturunan, ya bisa ikut gabung juga. Karena penting juga mereka berada bersama pemain-pemain lainnya, kan mereka juga merupakan bagian dari pemain inti, apalagi pemain-pemain keturunan kan. Nah, kalau mereka tidak bisa gabung, ya nanti setelah 6 Januari itu selesai, ketika nanti bertolak ke Qatar, nah mereka sudah harus bisa sampai lebih awal juga. Ya paling nggak di Qatar itu ya nanti adalah internal game yang bisa dilakukan. Nah, jadi yang penting nih teman-teman adalah persiapan yang harus benar-benar matang dari Timnas Indonesia. Dan saya pikir dengan melakukan perjalanan ke Turki, kemudian ada pemusatan latihan, nah ini sudah pas. Artinya para pemain akan fokus 100% untuk nanti bermain di Piala Asia. Jadi tidak akan teralihkan perhatiannya ke hal-hal lain. Karena Liga kan nanti akan berhenti juga kan. Dan ya sebelum juga tanggal 18 kalau bisa ya klub juga sudah melepas pemain mereka yang memang dibutuhkan coach Sintayong. Karena pasti kan berkumpul dulu di Jakarta walaupun nggak TC. Iya dong, pasti berkumpul dulu kan. Dan tanggal 20 sudah ke Turki. Atau mungkin sebelumnya kali, tanggal 19 sudah ke Turki kan. Nah inilah yang pernah saya katakan bahwa ya para pemain harus siap untuk turnamen besar seperti Piala Asia jauh lebih awal. Karena yang selalu kita ngelihat terjadi kesulitan bagi para pemain Indonesia adalah dari segi kerjasama ketika mereka membela Timnas Indonesia. Kadang-kadang kerjasamanya bagus, rapi, kadang-kadang nggak ada kerjasama sama sekali. Nah ini kan menjadi persoalan besar bagi Coach Sintayong dan juga tentu faktor kelelahan. Nah maka itu dengan adanya persiapan seperti ini, ya seharusnya nanti gak ada alasan dong bagi Coach Sintayong. Yang nanti kita tahu selama ini concern tentang kebugaran dari para pemain. Karena kan persiapannya ini panjang. 2 pekan lebih di Turki. Kemudian setelah itu ke Qatar. Nah ini sudah bagus. Tapi seperti yang tadi saya katakan, semoga semua pemain bisa ikut gabung. Karena kalau semua pemain ikut gabung ya tentu akan matang nih persiapannya. Dan juga tentu kita harapkan dan kita berdoa jangan sampai ada pemain inti yang cedera teman-teman. Karena semua pemain inti harus bermain nanti di Piala Asia. Karena Indonesia berada di grup neraka. Gak akan gampang bagi Indonesia untuk lolos. Apakah itu sebagai runner up atau juga sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Kalau juara grup kan udah gak mungkin. Ya kita harus realistis. Bukan artinya saya tidak optimis, tentu saya optimis, tapi kan harus realistis juga ya. Dan kita akan terus support tentunya Timnas Indonesia dan kita harapkan bahwa para pemain akan prima untuk turnamen yang besar ini, yang Indonesia kembali lolos setelah absen selama belasan tahun ya. Kalau nggak salah terakhir Indonesia main itu pada tahun 2007 ya. Dan saya pikir setelah dibantai di kandang Irak, ya kita nanti ada kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kita terbaik ketika nanti kita bertemu mereka di pertandingan pertama, kalau nggak salah 15 Januari loh nanti. Nah itu adalah momen bagi Coach Sintayong untuk tunjukkan permainan terbaik dari Timnas Indonesia dan kita harapkan full tim. Jadi nggak ada alasan apa-apa lagi gitu. Dan para pemain juga diharapkan jangan membuat kesalahan. Nah kadang-kadang pelatih sudah memberikan game plan, sudah benar berjalan, ternyata ada pemain yang melakukan kesalahan, ya tentu itu sulit dong ya. Bagi Timnas juga untuk mendapatkan hasil akhir yang positif. Nah jika teman-teman mendengarkan analisa saya secara clear dan jelas ya karena ini saya pakai mic baru nih teman-teman. Mereknya Boya, luar biasa nih.
Jadi saya nggak perlu berteriak-teriak, kecuali nanti kalau saya emosi ya, kalau ada kejadian-kejadian yang aneh. Tapi kalau saya agak emosi, nah saya nggak perlu berteriak, tapi suaranya jernih kan. Oke, jadi di sini saja saya ingin menutup konten ini, dan saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena sebentar lagi akan menembus 1 juta subscribers. Terima kasih banyak teman-teman, dan saya harapkan teman-teman akan tetap konsisten mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, dan kita tetap support Timnas Indonesia teman-teman. Kalau ada saatnya kita perlu memberikan kritik, kita berikan kritikan yang wajar dan juga yang konstruktif, tapi tidak boleh ada hinaan apalagi hujatan kepada para pemain atau juga jajaran pelatih dari Tim Nasional Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.